ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita berkumpul di sini dan bersama kita salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam ini malam ke besok 8 9 Minggu 10 Kamis. Itu hitungan kita, ya, hitungan kita. Pemerintah kita tentukan hari Kamis. Ini malam ke 8, ya, malam ke 8, 9 hari Minggu, 10 hari Kamis. Ini kan lagi kami, kapan nak puasa Arafah, kapan nak puasa Tarwiyah. Jadi ada yang mengaitkan puasa sebelum Idul Adha itu berkaitan dengan wong wukuf di padang Arafah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa puasa tanggal 9 Zulhijjah itu tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Karena kalau menurut tartibnya, perintah puasa tanggal 9 Zulhijjah itu sudah ada di tahun kedua Hijriah. Perintah puasa tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal puasa Arafah. Perintah itu yang sudah digawekan oleh Nabi mulai dari tanggal 2 Hijriah. Ya, tanggal 2 Hijriah. Sementara perintah haji itu ada selisih pendapat ulama. Ada yang nyatakan tahun ke-6, hampir-hampir masuk ke tahun ke-7 Hijriah. Tapi lebih banyak nyatakan tahun ke-6 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad puasa tanggal 9 Zulhijjah itu pada tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, tahun keempat Hijriah, tahun kelima Hijriah. Nabi Muhammad sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Perintah haji belum ada. Jadi kata ulama, kalau wong ragu misalnya puasa tanggal 9 Zulhijjah lagi, karena wong di sana lalu lebaran, ya, wong di sana lalu lebaran. Wong wukuf tuh hari Selasa. Jadi perintah puasa Zulhijjah itu ada yang digawekan oleh Nabi tahun kedua Hijriah. Sementara perintah haji masuk dalam kategori juga di situ wukuf di padang Arafah itu tahun ke-6 Hijriah. Jadi tidak ada mentang-mentang wukuf jadi puasa, tidak. Bukan karena sebab wukuf puasa 9 Zulhijjah. Karena duluanlah perintah puasa 9 Zulhijjah itu dibanding wukuf yang ada sekarang. Jadi kalau ada yang bingung nak puasa tidak apa. Karena pemerintah sudah nyatakan hari Kamis itu 10 Zulhijjah. Kalau dia ngaku, Ustaz, aku ngaku Ustaz, ya sudah, ada usah. Ya, jadi balik. Memanglah berapa kali nih Pak lain galau gitu.
lainnya lebih itu. Cuman kita orang awam ini tidak tahu mana pacak lain. Cuman kita ni melok baik. Kita orang awam, ya. Kita orang awam. Nabi Muhammad dapat perintah haji tahun ke-6 Hijriah. Tapi belum pergi haji, lah ada menunaikan haji Pak, tahun ke-6. Karena belum Fathu Mekah. Mekah itu masih di dalam kekuasaan orang kafir Quraisy. Jadi perintah haji itu datang, tapi Nabi belum ngambil. Karena Mekah saat itu masih dikuasai kafir Quraisy. 6, 7, 8. 8 itu Fathu Mekah. Tapi belum haji juga. Fathu Mekah itu arti kata kota Mekah itu sudah digebur dari kafir Quraisy. Tahun 8 Hijriah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, merdeka dari kafir Quraisy. Tapi belum pelaksanaan ibadah haji. Barulah tahun ke-9 Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji. Jadi ada jeda jarak 6, 7, 8, 9 yang pergi haji. 8 itu ngapa belum haji Ustaz? Menurut riwayat kisah yang ada, tahun ke-8 Hijriah itu masa di mana Masjidil Haram dibersihkan dari patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah yang banyak dibuat patung, dibersihkan, dihancur. Tahun 9 baru berangkat haji, baru menunaikan ibadah haji. Tahun ke-10 Hijriah Nabi Muhammad meninggal. Itulah menurut riwayat Nabi Muhammad itu hajinya cuma sekali. Menurut riwayat, ya. Karena berdasarkan sejarah, itu yang dikenal dengan haji wada. Coba kita hitung. Kalau menurut keterangan sejarah, dari Nabi haji sampai Nabi meninggal itu 80 sampai 90 hari jarak. Taruhlah 10 Dzulhijjah. Misal Zulhijjah itu sampai 30 hari, berarti nyisau ke berapa hari? Dari 10 ke 30? 20 hari. 20 hari. Ya. Muharram, taruhlah 30 hari. Sudah berapa? 50 hari. Safar 30 hari. 80 hari. Masuk Maulid Rabiul Awal. Masalah tanggal Nabi meninggal itu ikhtilaf. Ada yang ngomong tanggal 12, tapi ada juga yang jawab tidak ada tanggal 12. Masih awal-awal Rabiul Awal itu tanggal. Ya, jadi ala kulli hal tak usah ribut puasa awal pas segala macam. Ribut puasa dah. Ya, ajar ribut be puasa dah. Jadi kalau tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah nyebutnya sebutan. Karena dulu dah kata sebutan puasa Arafah sebelum ada penjelasan turun ayat tentang wajibnya haji. Jadi kalau di IG di akun ni ramai lah, ibut berbantah, demen manusia. Padahal ada pendapat-pendapat, ya kita hargai. Dan orang juga ada data, ada fakta, ada dalil, ada keterangan. Yang galak ibut-ibutnya yang hobi inilah, hobi berdebat, kayak ngomong ini salah, benar. Nah itu yang hobi. Kalau kita yang bahasa kita yang menerima dengan lapang dada perbedaan itu tidak jadi ribut, biasa baik. Ini lah berapa gini suami ini kalau agak tinggi dikit hilang. Anak sekali hot Jumat tadi anak hot Jumat tadi lah. Khotbah kedua dah atik suara. Ayam dalam banyu rodan hilang. Ada hilang.
panas. Lagi panas, minum es terus. Ramailah betul. Jadi itu sekilas Pak, masalah yang kita hadapi sekarang. Karena perbedaan-perbedaan yang ada. Silakan asal ada yang kita pegang. Tak melok rombongan yang duluan. Silakan asal ada yang kita pegang. Tapi kita orang awam, kita melok pemerintah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Safinatul Najah. Masih di bab salat. Kemarin kita bahas masalah sunnah-sunnah salat. Kita bahas juga sekarang masuk ke tabtulus salat, pembatal salat. Ini jangan kita tahu karena sah atau tidak, batal atau tidaknya salat. Kadang bukan orang lain yang tahu, kita dia masalah pembatal salat. Orang lain kadang tidak tahu, kawan sebelah tidak tahu, tapi kita tahu. Jangan sampai kita sudah tahu kita batal, tapi masih kita terus beda. Boleh masih diteruskan karena maluan tadi. Padahal kita batal. Kalau DWN kita batal. Kalau berjamaah batal tengah salat diteruskan. Malu. Padahal tak perlu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darajatul faslun tabtulus salat bi arba'a asyara. Pasal mengenai pembatal salat. Pembatal salat ada 14 ikut. Khaslatan bil hadasi wa bi wu'ukin najasa illam tulqa halan min ghairi hamlin wal kishaful awrah illam tashtar halan wan nutqu bi harfin aw bi harfin mufhimin amdan bil muftiri amdan wal aklul katsir nasiyan wa salasu harakatin mutawaliyat walau sahwan wal wasbatul fahishatu wad darbatul mufridatu wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'lain wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin wa niyatu qat'i salati wa ta'liqu qat'iha bi syai'in wa taraddudu fi qat'iha. Salat itu ada 14 pembatal. Kalau ada 14 ini yang terjadi di kita, batal salat. Yang pertama apa? Khaslatan bil hadas, keluarnya hadas. Keluar hadas dari depan, dari belakang, baik itu apapun bentuknya. Cuman gato-gato pembatal salat kita ini, gato-gato berkaitan dengan hadas. Itu buang angin, Pak. Gato-gato. Kalau nak sampai terkencing apalagi BAB itu jaga ngado. Tapi kalau buang angin itu gato-gato gitu. Cuma kita ini kadang ada perasaan kita keluar hadas padahal tidak. Contoh, kita lagi sholat tegak. Ketika kita rukuk, iktidal, sujud, maaf, makaya ada yang betul dari depan, pecah ada yang betul. Ada yang betul. Rumpak kita ke kamar mandi, kita periksa tak katik bekasnya. Maaf, kita pegang kering.
tempat keluarnya tadi. Itulah ngapa kita itu ma'asyiral hadirin, sebelum sholat itu persiapkan dulu. Itu pernah ngajar dulu, kalau kita ke kamar mandi kencingnya 2 kali. Ada kencing besar, ada kencing kecil. Kencing besar, kencing kita yang banyak. Kencing kecil itu ngetus ke apa nak berdehem, apa nak diurut. Itu kan sunnah kalau ketika kita buang hajat. Ketika kita sholat terjadi hal yang itu, kita yakin bukan. Itulah galak datang was-was. Jangan diturut. Jangan dijingok nak kata. Kamar mandi dijingok nak kata. Nah jangan dituruti. Tapi kita persiapkan dulu sebelumnya. Ke kamar mandi kencinglah besar, maaf kencing kecil sudah. Itu anak ngalami hampir-hampir terjadi model itu waktu masa-masa kuliah kemarin. Tak pacak diikut dikit, pecah ada yang betul. Ternyata ada juga yang pernah ngomong kemungkinan itu bekas dari lipatan celana, apa lipatan dari celana dalam gitu. Jadi pecah betul, padahal bukan mana. Lain kalau memang kita terasa berdesang betul ni batal. Buang angin. Kita terasa ni buang angin batal. Jadi yang tahu batal atau tidak solat kita tu kita lah. Wong sebelah kadang tidak tahu. Sebelah kita kadang tidak tahu. Maaf kita buang angin, nak katik suara, nak katik bau, nak katik bunyi. Tapi kita yakin kita buang angin batal ke salat? Wong yang batal solat tapi dia tetap neguskan solatnya haram hukumnya, berdosa. Ngapa? Dia wong yang ndak katik wuduk tu haram, salah satu haram tu untuk solat. Dia dak katik wuduk artinya batal dia. Kentut tadi. Dia solatnya batal, wuduknya batal. Kaedahnya cak ini. Setiap pembatal wuduk pasti batal ke solat. Tapi setiap yang membatalkan solat belum tentu batal ke wuduk. Kalau keluar hadas, itu batal wuduk dan batal solat karena dia otomatis. Jadi sama pecah. Ayo, apalagi berjamaah. Berjamaah batal solat. Kita belagi tak lemah, sab ada di tengah. Kalau belakang lemah, kita pacak lagi ambil wuduk. Sab di tengah, depan sini lemah, pacak mentu. Tengah-tengah penuh. Belakang ada wong, depan tak pacak lewat. Batal solat. Diteruskan haram. Ngapa? Salah satu haramnya solat itu, salah satu haramnya wong yang tak katik wuduk tu solat. Haram gawe. Jadi kalau batal, ya sudah batal, duduk tengah-tengah sini. Beda. Duduk beda kan aktivitas. Tidak boleh melok. Pecahan terangkan dulu kecuali solat Jumat. Solat Jumat tu tak baca tidak dia wajib berjamaah. Kalau solat maghrib tadi batal tengah sini. Duduklah, wong habis salam kanan salam kiri lagi mek wuduk, solat maghrib masih baca. Solat Jumat tidak baca lagi. Imam lah salam kanan salam kiri, kita lagi mek wuduk. Solat apa kita? Solat zuhur. Bukan Jumat. Ngapa syarat Jumat itu berjamaah? Didahului 2 khutbah. Jadi kalau kita batal wuduk dan menyebabkan kita batal sholat, keluar hadas tadi, jangan lagi kalau kita tengah-tengah. Tungguilah. Ustaz tak lemah Ustaz, melok ibeno. Pecah sholat lagi sampai rumah sholat lagi. Gawe kita tu halal. Gawe kita. Duduk kan nunggu. Duduk, cuman malu. Ya malu, tidak apa. Kenapa nak malu? Ustaz malu Ustaz, diawasi rumah, duduk tengah-tengah di wong apa.
Kita bukan malu, kita jalankan hukum. Pertama kita haram solat tadi, batal wudu. Kita tetap solat haram. Kedua mudi ko. Iya. Jom kita solat malah kita tidak. Batal cara batal. Kalau Jumat tadi, cara mentunya kan lah diajari waktu sambil nunduk mencet hidung, berarti dia ni batal wudu. Dia keluar belai. Ngembek wudu cepat-cepat ngejar, jangan sampai Jumatnya ketinggalan. Karena Jumat tidak baca terulang lagi. Habis solat berjamaah, kalau wajib berjamaah Jumat tidak baca dewek. Tak tiba-tiba kita mau salam kanan salam kiri kita baru ngembek wudu, habis tu kita solat Jumat tidak sah. Hadas. Jadi setiap yang membatalkan wudu pasti dia membatalkan solat. Ya? Setiap yang membatalkan wudu pasti membatalkan solat. Tapi yang membatalkan solat belum tentu batal wudu. Itu kaidah. Keluar hadas. Keluar hadas. Senggolan kulit lanang betina yang bukan mahram. Ya, rumah lagi semayang, lagi tahiyat akhir, Pak. Lewat tersepak di kaki kita dah hilang. Kita tinggal salam, batal pula salat. Mek wudu lagi, wudunya batal. Bukan cuma salat yang batal, wudunya lagi batal. Ya, jadi rumah itu tetap batal inda Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i. Ngapo batal wudu? Untuk mengekalkan hukum pernikahan. Ngapo kita boleh nikah dengan rumah? Kan batal wudu. Kalau kita tidak batal wudu, tidak boleh mengantin sama rumah. Berarti sedara ada hubungan darah. Keluar hadas, pembatal salat. Tidur. Yang pernah tak Pak? Tak dengar orang tidur sambil tegak lagi salat? Ada? Tidur ni ya, sampai termundur tegak ya. Ya kalau ngantuk tak baca lah ni. Jeduk ke belakang, batal main. Ya. Kanyut puluh imam tadi baca. Tambah ngantuk kawan tadi ada. Ya. Ya sudah. Batal wudu pasti batal salat. Kemudian yang kedua, pembatal salat yang kedua biwuqu'in najasa illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, kejatuhan najis, kena najis. Seandainya najis itu tidak dibuang seketika, najis, kotoran cicak, cuman memang kalau langsung dibuang sholat ini tidak batal. Tapi kalau seandainya lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, tuh nampak cicak. Kalau memang baca dibuang langsung nyampak buang, lepas tidak batal. Kalau tai cicak tadi kering, kalau basah lengket, tidak lepas kotoran tadi, kuis dengan tangan tambah banyak. Tapi jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Yang kadang terjadi nih Bapak, budak-budak mahal yang masih muda, salah satunya apa? Dirawat pecah lagi sholat. Dagang tadi basah batal main. Dagang campur nana.
Jadi ada kedatangan najis baik di badan, pakaian atau tempat sholat kita. Nah, tempat sholat ini tempat sholat kita. Ngapalah sebelum sholat tuh kita nak periksa dulu. Takut ada kotoran. Takut ada kotoran. Tapi kalau kotoran tadi datang ketika kita sholat, hindari baik. Bisa. Nah, di sholat sini, apa tai cicak yang basah. Ini tempat kita sujud sini. Hindari baik tempat. Aku nak maju lagi, aku nak mundur lagi. Pokoknya jangan kena di kita. Karena ketika kita sholat, najisnya baru datang. Tapi ketika kita belum sholat, najis itu sudah ada, bersih ke dulu najisnya. Itu bedanya, paham ya? Bedanya najis baru datang sama najis sudah ada, kita nak sholat. Kalau najis baru datang, kita sholat terus ke baik, hindari baik. Tapi kalau kita belum sholat, kita tahu itu ada najis, salah siapa lagi? Salah kita. Tempat sholat kita itu bersih dulu, tidak baca ya. Itu bedanya. Itulah apa anak pak pernah didatangi budak-budak juga datang ke rumah. Ustaz, aku ni was-was. Pernah asalnya cerita sih. Ngapa je? Masjid kita tu Ustaz, kan di semen. Sebelum di lantai ini kan di semen. Ya. Wong ngaduknya itu kan maki pasir. Pasir gitu kan nyampur tai kucing. Sampai ke situ dia mikir. Sampai ke situ dia mikir. Di masjid kita tuh pasti ada tai kucing ya Ustaz. Kucing jangan panjang ini mikir, kita stres balak. Kita tuh mana yang nampak di mata baik. Ya, itu keadaan darurat. Kita mana tahu. Kalau seandainya dipikirkan sampai situ, apa cerita Masjidil Haram, Masjid Agung, masjid-masjid besar, apa cerita? Semen kali. Apa cuma semen? Tidak pakai pasir. Yang nampak di kita, yang nampak di mata kita, najis. Tapi kalau tidak nampak, itulah hukum mahfuz sudah darurat. Tidak semayang. Nak semayang di mana kita? Ya. Jadi najis. Jawat, digaut, pecah, berdarah batang baik. Nyamuk lagi semayang. Nyamuk dipacak puluh, pada kuping gitu Tahu nih yang di mana tempat bangkainya ada darah kita pun batal banyak. Tapi kalau darah tadi kering tidak batal. Darah itu najis. Tapi kalau dia kering tidak batal. Asal darah itu tidak lebih besar dari jempol. Anak dulu pernah belajar dari Ustaz Alwisa Asegaf. Ngapo ada ukurannya bak jempol digetin dalam hukum. Anak lupa istilahnya. Sampai keluar keterangan jangan lebih besar dari jempol. Dalam istilah fikih itu ada. Ngapo imbek seukuran itu. Nah, karena lemak kita jempol lebih besar dari jempol, tidak usah pakai sholat. Darah ini bajunya tu. Itu kering. Kalau basah banyak atau dikit tetap aja. Lah kering tadi itu dengan diusahakan dicuci, tidak pacak hilang bekas darahnya, itu dimakfuz sudah. Tidak apa-apa dikawal sholat. Tapi kalau basah banyak sedikitnya tetap darah. Kemudian masalah najis, kalau dia kering langsung kita buang, ya, langsung kita buang tidak batal salat. Tai cecek, kering dulu di pojok, misal dia angin nyampaklah ke baju kita, langsung kita kuis ke, langsung kita nyampak, tidak batal salat.
Jadi dia tu tidak boleh lama ada di kita. Tidak boleh lama. Seketika kita tahu ada najis, langsung buang. Seketika kita tahu. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, aku ni lah selesai solat. Yang jadi pertanyaan, aku ni lah selesai solat. Pas nyampe rumah, balik dari langgar, ku jengok baju aku, ada tai cecer di bawah sini. Mak mana lah atas ini? Ada dua pendapat, Pak. Kalau memang dia ragu bahawa tai cicak itu memang dia jatuhnya ketika dia dilanggar, ulangi solat itu. Tapi kalau seandainya dia yakin, ini baru di jalan tadi lah, tidak usah ulang lagi solat. Dia balik ke keyakinan kita masing-masing. Ada orang ni Pak, hati-hati dalam arti kata daripada tidak lemah ulangi bela, takut kaget dapatnya dilanggar tadi, ulangi bela salat. Tapi ada yang yakin baru ini, itu boleh kalau Pak kata ulang, boleh kalau. Karena kita tidak tahu kapan najis ni datang, kecuali kita tahu, tapi kita cak datang, tidak boleh, ya. Jatuhan najis kalau tidak dibuang seketika. Sikok lagi masalah najis itu. Masalah budak yang belum bersunat. Ya, budak yang belum bersunat. Budak yang belum bersunat ini, dia kan masih nyimpen najis di tempat kemaluannya. Kalau memang tidak dibersihkan secara benar, najis itu tetap nempel di kulupnya. Itulah yang menyadikan budak ini. Kalau misal dia melok kita solat, bergandengan dengan kita, berdengketan dengan kita, tertegak, dia melok tegak, kita duduk, melok duduk, itu jadi batal solat karena dia ada najis. Itu pendapat pertama. Ada dua ni. Ada dua. Anak dapat dari guru anak sikok, dari Sa'albi sikok. Budak pakai pampers. Pampers terpenuh. Apa isi pampers itu? Najis kan? Isi pampers tu banyak kencing budak kan? Kita ni boleh Pak, biasakan budak kelanggar ke masjid tu boleh. Cuman harus ada ilmunya. Jangan masing-masing, harus ada ilmu. Misal nak dibiasa ke budak kelanggar ke masjid. Mahal. Sampai rumah, dari rumah dia kencing dulu, suruh kencing. Kita suruh kencing. Sudah dia kencing, maaf, ini ilmu. Kulup tu kan nutup lubang keluarnya najis. Kulup budak. Dibuka daging kulupnya tadi. Dibersihkanlah tempat keluarnya najis itu. Dibersihkan benar-benar dibersihkan, baru hilanglah najis dia. Tapi kalau tidak dibersihkan dalam-dalamnya, tetap dia ada najis dalam. Tambah lagi yang pakai pampers tadi. Kalau memang awak najis dia, itu pendapat pertama. Dia senggolan dengan kita, tegak, dia senggolan, tukuk, masih senggolan, berdempetan dengan kita. Pendapat pertama, hati-hati, dia batal sahabat. Tapi ada pendapat kedua. Ketika si anak ini cuman sekedar senggolan, tidak ada kita bawa. Kalau kita bawa tu apa digendong, apa dia duduk di pangkuan kita, itu bawa aku. Dia tidak batal. Ini pendapat kedua. Anda tahu dari Ustaz Alwi. Tapi kalau dia duduk, bisa lagi duduk dia di sini.
Arti kata dia kita bawa najis tadi tu kita bawa, itu atas. Sampai ada yang nanya, Ustaz, cucung Nabi waktu Nabi sholat kan naik pundak Nabi waktu Nabi sujud. Ngapa Nabi terus sholat? Ngapa Nabi tidak membatalkan sholat? Kalau tradisi di Arab sana masa itu budak 40 hari lah sudah disunat. 40 hari umur budak sudah disunat. Kita ni lah besar tokoh bagus sunat. Ya. Kalau baca tengok di artikel dokter menyarankan anak laki-laki itu lagi kecilnya yang dia disunat. Lagi kecilnya yang dia disunat lebih bagus. Makin dia kecil makin bagus bersunat. Ngapa rasa sakitnya tidak sesakit ketika dia besar. Jadi beda kalau dia cucung Nabi kan main di pundak Nabi waktu Nabi sholat. Ngapa Nabi terus sholat? Kita tahu apa tidak? Cucung Nabi itulah sudah sunat apa kalau? Karena kebiasaan di sana 40 hari lah disunat. Kebiasaan yang zaman Nabi itu yang makin kecil makin bagus untuk disunat. Akhir zaman inilah baru banyak diceritakan oleh dokter. Akhir zaman inilah, oh makin kecil makin bagus. Dulu jarang kita dengar. Kalau sudah SD kata mungkin 6 ya, banyak. Ya. Tuh, jadi najis. Jadi kalau punya anak lanang ataupun betina yang dia masih pakai pampers, lebih baik hindarilah dulu jauh-jauh, jangan sampai ganggu kita sholat. Jangan sampai ganggu kita sholat. Karena isi pampers itu banyak kencingnya loh. Ya, isi pampers dia itu banyak kencing. Dan kita juga yakin apa tidak waktu kita nyebok dia tadi, anak lanang tadi. Apa sampai kita bersih ke dalamnya apa tidak? Apa cuma kita siram-siram di luar. Kalau cuma kita siram di luar, ini tidak sampai dalam, berarti najisnya bersih. Masih ada. Ngapa dia masih di dalam kolom tu masih terhitung najis? Karena dia sudah lepas dari tempat pembuangan. Itu najis. Kalau dia belum lepas, dia tidak najis. Kita ni Pak, isi kita ni apa je? Kotoran. Ya? Isi kita banyak kencing ini tidak najis, belum tentu. Ini saya nanya, kalau andai kata budaknya sudah sunat ya, dia melek barisan sab solat, kira-kira putus dah sab solat? Sudah sunat. Sudah. Kalau sudah sunat tidak apa? Tidak putus sab solat ya. Itu yang nanya juga. Jadi putus tidak putus itu kalau kosong. Dan itu juga tidak menjadi pembatal sholat. Cuman kesempurnaannya baik. Kenapa budak-budak itu kumpulkan jadi sikok di belakang? Ngapa? Bukannya tidak mengajak dia sholat, tidak. Karena ngapa? Jangan sampai nganggu kiri kanan. Budak di calon budak baik. Ya, calon budak sholat. Kita tegak, dia duduk. Kita duduk, dia main. Jadi lemaklah dia kumpul. Yang payahnya lah dikumpulkan jadi sikok ribut puluh. Nah, itu dia. Jadi itulah Pak. Cerita solat berjamaah dilanggar di masjid, itulah cerita. Ya, itulah cerita. Ada budak ribut, ada yang berbala, ada yang berterangisan. Masjid kami sana, kami ribut lagi solat. Dia dengan tahiyat akhir ini langgar yang itu. Ya. Tahiyat akhir. Dia lah tahu bakal kena marah udah. Dia lah tahu bakal kena marah. Jadi uang tahiyat akhir dia balik dulu lah. Dia kali salam duluan kali. Dulu imam budak itu. Namanya budak. Ini bahaya, ini wong dua gawe budak semayang penesa.
Semayang sambil main-main, semayang saling beragaan. Tahiyat jadi mainan sama kawan sebelah lagi tahiyat. Tunggu baik yang dicerita ini ada. Tunjuk datang kawan dia jemput. Tunggu batik dia nih. Jadi kita usit anu ini berdua. Mayang apa dia? Boleh cerita dari kamu. Bukan aku. Jadi najis. Kemudian yang ketiga yang menjadi pembatal salat wan kisyaful aurati illam tastur halan. Yang ketiga yaitu terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Aurat terbuka. Kalau tidak ditutup seketika, salatnya batal. Arti kata seketika itu kapan? Ketika kita tahu bahwa aurat kita terbuka. Kita biar ke kecuali ada orang yang dia bapak, dia tu tahu tapi dia teruskannya. Atau mungkin dia tak tahu dia hukum. Pernah tak kita solat di langgar atau masjid, nengok budak solat pakai baju kaosnya agak pendek. Ketika dia sujud, mahal bagian belahannya itu buka. Baju kaosnya pendek. Tiap kali dia sujud terbuka, dia rukuk terbuka. Dia tu sadar kan. Tapi karena mungkin karena ada lesu atau apa, dan mungkin berkecil kemungkinan dia tu tak tahu bahawa dia tu batal. Anak pun nampak jadi lambat ke masjid daerah 16 dulu. Macam tidak ketemu sama jamaah utama. Jadi tinggal ada orang berapa solat di belakang. Sikok inilah salah, tinggal sikok lagi. Sudah di belakang dia. Nak melok jamaah. Tempat dia rokok, mahal belakangnya dijenguk. Belagi ya. Ngapa ya aku melok pun nak dosa solat. Habis solat, bukan ala je tahu, ada orang lain nanti. Dia tahu bahawa solat dia tadi tu auratnya terbuka. Bagi yang nerima, diulanginya buat solat. Bagi yang nak jolah, pentinglah sudah semayang kan nak. Kalau semayang lagi, kita ini nak, ya, ini celana panjang. Bahasa kita Palembang lama dulu seluar. Bahasa baru ini sirwal. Ya, kalau orang lama dulu menyebut seluar. Kalau kita pakai sewet, atau gamis, jangan tidak pakai celana panjang. Mahal, kadang maaf ya, kadang pakai sempak dengan sewet langsung. Kadang pakai celana pendek dikhawatirkan auratnya terbuka ketika dia sujud. Misal kita berhati, kita lagi belakang, orang solat di depan. Maaf, dia tidak pakai celana panjang, dia pakai celana pendek atau pakai sempak di dalam sewet. Ketika dia sujud, bagian paha, bagian sini, tengok. Haji Ustaz Majid pernah nerangkan masalah ini. Kejinguan pahanya itu, auratnya batal semuanya. Beli sikok jadilah kalau memang nak kata ini. Kalau ada beli coba apa ikut. Ya. Sini simpang putang ya. Bahan beli 80.000. Aman nak murah dikit, cari bahan bekas, sisa-sisa kabeh celana panjang.
Yang penting waktu kita sholat, ketika kita sujud, paha kita tidak kejingoan. Oh kerasnya Ustaz Majid masalah hukum ini seluar. Benar kami belajar. Ya. Kejingoan pahanya tu. Kejingoan dari belakang dibaca. Oh ngantuk. Kejingoan seketika itu tambah lagi tiup angin, tambah batal sama. Jadi kita ni nak hati-hati ibadah, ya, nak hati-hati ibadah. Jadi runtutan pemahaman dalam ilmu fikih ini, kalau kitab kata-kata Pak Toharo, kaget masalah najis, kaget masalah solat, rukun-rukunnya sunnah, buntut ini belajar. Buntut tu kita ni disuruh benar dulu. Dari mesti ke najisnya, angkat hadasnya, buntutnya, mandi wajibnya, syarat-syarat solat telah terpenuhi dulu. Baru solat. Ketika kita solat tadi belajar pula rukunnya, belajar pula sunnahnya, belajar pembatalnya. Jadi kita tahu tentang keadaan solat diri kita ni mana. Kemarin kita bahas masalah apa yang anda tulis di sini waktu itu. Tahiyat akhir, bacaan tahiyat. Ngapa nak ditulisnya? Kami itu kan ada hurufnya, ada panjang pendek. Tidak baca sekendak kita ibadah. Tidak baca masing-masing. Nak sekendak kita, nak panjang, nak pendek, nak hurufnya model ini, huruf model itu mana baca? Dah sudah ada ketentuan. Kalau lain imam qiraatnya mengkali, yang wadduha jadi wadduha itu lain cerita itu kan. Tapi kalau kita ni yang biasa kita pakai, tapi kita tidak tahu, itu hati-hati. Kita ni lalu untuk belajar, ya, dari masalah hadas, masalah najis, masalah sunnah solat, rukun solat, pembatal solat. Arti kata kita ni disuruh memperbaiki dulu keadaan solat kita ni mana. Mengapa belajar itu tidak baca nyambil. Arti kata tidak baca nyambil sekendak kita beda. Kalau baca untuk selesai masalah bab solat selesai. Untuk kita tu lah. Ya, untuk kita tambah lagi mahal Bapak, umur kita lah lanjut, apalagi yang nak kita fikir gitu, yang nak kita gawat. Sementara masa muda kita lah sudah jauh dari ilmu agama. Kalau pacak memperbaiki diri kita masing-masing untuk kita sholat. Ini yang pacak disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Minta maaf kalau ada salah, pada Allah Subhanahu Wa Taala mengampun. Sekian. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.